Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran gambar teknik otomotif. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang garis-garis besar pada pembelajaran gambar teknik selama 1 tahun ke depan. Gambar teknik ini hanya dipelajari pada kelas 10 ya, untuk kelas 11 dan kelas 12 tidak ada gambar teknik otomotif. Nah, gambar teknik ini masuk dalam golongan kelompok dasar kompetensi kejuruan kelompok C2. Tujuan pembelajaran dari mata pelajaran gambar teknik otomotif yaitu siswa dapat mengetahui standar menggambar teknik. Yang kedua, siswa dapat menggambar perspektif, proyeksi, pandangan, dan potongan. Selanjutnya nanti ada mengenal alat menggambar teknik, yaitu kertas gambar dengan seri ukurannya A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nah, dimana ukuran kertas A0 yaitu 1189 kali 841 mm dengan ukuran garis tepi sebelah kiri 20 mm atau 2 cm, sebelah kanannya itu 10 mm atau 1 cm. Untuk A1 itu ukuran kertasnya dengan panjang 841 sedangkan lebarnya 594 mm. Ukuran garis tepinya yang sebelah kiri adalah 20 mm dan sebelah kanannya 10 mm. Untuk yang A2 itu panjangnya 594 dan lebarnya 420 mm dengan ukuran garis tepi yang sebelah kiri itu 20 mm dan kanannya 10 mm. Dan untuk kertas A3 itu panjangnya 420 dengan lebar 297 mm dengan ukuran garis tepi sebelah kiri 20 mm dan sebelah kanan adalah 20 mm. Ini yang salah, yaitu harusnya 10 mm. Jadi untuk ukuran garis tepi kiri itu 20 mm dan sebelah kanan adalah 10 mm. Sedangkan untuk kertas A4 itu panjangnya 294 mm dan lebarnya 210 mm. Ukuran garis tepi yang sebelah kiri itu 20 mm, sebelah kanannya adalah 5 mm. Sedangkan A5 panjangnya 210 mm dengan lebar 148 mm dengan ukuran garis tepi kiri itu 20 mm, sebelah kanannya adalah 5 mm. Kemudian nanti akan mengenal alat menggambar teknik, yaitu pensil dan pena. Ada pensil batang, ada pensil mekanik, juga ada rapido. Kemudian nanti ada mengenal jangka ya, untuk membuat lingkaran. Kemudian nanti mengenal penggaris, juga nanti sablon atau mal itu untuk mempermudah kita dalam membentuk suatu bentuk. Jadi nanti tinggal mengikuti cetakannya. Kemudian nanti mengenal busur ya, yang berfungsi untuk mengetahui sudut ya. Kemudian nanti ada pemahaman tentang standarisasi gambar teknik, yaitu ada standarisasi huruf dan angka, itu agar dibuat jelas, seragam. Huruf dan angka gambar teknik senantiasa menjadi cara untuk menunjukkan maksud dan tujuan gambar teknik yang bersangkutan sejelas-jelasnya, seperti itu.
Nah, huruf dan angka gambar teknik juga menjadi hiasan bagi gambar teknik itu. Oleh sebab itu, posisi gambar teknik maupun huruf dan angka perlu diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Huruf dan angka tersebut dapat dibuat tegak atau miring. Untuk standarisasi gambar teknik sendiri itu ada standarisasi garis gambar. Garis gambar untuk membuat batas dari bentuk suatu benda dalam gambar. Ada garis bayangan, yaitu berupa garis putus-putus dengan ketebalan garis setengah tebal garis biasa. Digunakan untuk membuat batas sesuatu benda yang tidak nampak langsung oleh mata. Ada lagi garis hati, berupa garis strip, titik, strip, titik dengan ketebalan garis setengah garis biasa, digunakan untuk menunjukkan sumbu suatu benda yang digambar. Ada lagi garis ukuran, berupa garis tipis dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa. Garis potong, itu garis ini berupa garis strip, titik, titik, strip dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa. Nah, ini penggunaan garisnya. Nah, yang A itu garis tebal, itu digunakan untuk garis gambar dan tepi dari gambar. Nah, untuk sedangkan yang gambar B ini adalah garis tipis. Ini penggunaannya untuk garis khayal yang terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. Yang kedua untuk garis ukur, garis bantu dan garis petunjuk. Yang ketiga untuk garis arsir. Yang keempat garis batas yang diputar di tempat. Yang kelima garis dasar ulir. Yang keenam garis batas gambar yang berdampingan. Sedangkan yang ketujuh garis batas mula sebelum dibentuk. Nah, yang gambar C ini adalah garis bebas. Kegunaannya yaitu untuk garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Yang kedua, garis batas antara bagian benda yang dipotong dan sebagian benda dalam bayangan. Yang D ini garis gores, itu garisnya lebih tipis dari garis tipis. Itu fungsinya untuk garis benda yang tidak kelihatan. Seperti itu. Kemudian yang E ini garis bertitik, yaitu penggunaannya untuk garis sumbu, lingkaran jarak, garis simetri, gambar benda yang tidak pada tempatnya, bagian benda yang terletak di depan bidang potong, kedudukan bagian benda yang dapat bergerak yang tak dapat dicapai. Yang F ini garis bertitik yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah. Ini biasanya digunakan untuk bidang potong. Yang G ini garis bertitik tebal. Nah, itu penggunanya untuk menunjukkan bagian permukaan yang dapat perlakuan khusus. Nah, untuk garis-garis yang berimpit, bila dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya berimpit, maka penggambarannya harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas seperti berikut, yaitu garis gambar, garis tebal kontinu itu masuk dalam jenis A, sedangkan garis tidak tampak atau garis gores sedang dalam jenis D, garis potong, garis bertitik yang dipertebal ujung-ujungnya dan tempat-tempat perubahan arah itu jenis F. Garis-garis sumbu itu ada garis bertitik yaitu jenis E. Sedangkan garis bantu, garis ukur dan garis arsir itu garis tipis kontinu itu masuk dalam jenis B. Untuk skala gambar itu ada skala pembesaran. Itu skala pembesaran digunakan jika gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Skala penuh itu skala penuh dipergunakan bila mana gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya. Sedangkan skala pengecilan itu skala pengecilan dipergunakan bila mana gambarnya dibuat lebih kecil daripada gambar yang sebenarnya. Sedangkan penunjukannya adalah 1:X. Nah, ini untuk tingkat pengecilan pada penggunaan format DIN atau DIN, itu tingkat pengecilan ke format DIN berikutnya dengan fotokopi ialah 70,7%.
Misalnya dari DIN A3 menjadi DIN A4. Sedangkan untuk tingkat pembesaran dari format DIN ke format DIN yang berikutnya yang lebih besar digunakan tingkat pembesaran 141,4%. Misalnya dari DIN A4 menjadi DIN A3, pengecilan maupun pembesaran ini diatur secara otomatis pada mesin fotokopi. Nah, untuk lebar garis tersendiri itu lebar garis dapat dipilih, sehingga pada pengecilan atau pembesaran lebar garis normal yang diinginkan dapat muncul lebar dalam satuan milimeter. Misalnya ini dari A3 diperkecil satu tingkat DIN ke A4, maka yang tadinya 0,35 itu menjadi 0,25, yang tadinya 0,50 menjadi 0,35, yang tadinya 0,70 jadi 0,50, yang tadinya 1,00 menjadi 0,70. Sedangkan untuk yang diperbesar itu berarti dari A4 menuju A3, yaitu yang tadinya 1,00 diperbesar satu tingkat DIN maka menjadi 1,40. Sedangkan tinggi tulisan juga dapat ditulis sedemikian rupa sehingga bila dikecilkan atau dibesarkan dapat disesuaikan dengan yang kita inginkan, yaitu tinggi dalam satuan milimeter. A3 diperkecil satu tingkat DIN menjadi A4, atau diperbesar satu tingkat DIN menjadi dari A4 menjadi A3, itu sama, yaitu kalau A3 nya 5 maka A4 nya 3,5, A3 nya 7 maka A4 nya 5, jika A3 nya 10 maka A4 nya 7, jika A3 nya 14 maka A4 nya 10, itu juga bisa kebalikannya. Nah, nanti pada pertemuan kompetensi dasar 5 nanti akan menggambar sketsa 3 dimensi proyeksi piktorial. Nah, ini contohnya yaitu untuk menggambar perspektif. Ini ada perspektif dengan satu titik hilang, dan yang ini perspektif dengan 2 titik hilang. Ini gambar perspektif dengan 3 titik hilang. Nah, pada proyeksi piktorial sendiri juga ada ini yang 30 derajat itu proyeksi isometri, kemudian ada yang 0 derajat dengan 45 itu proyeksi miring, dan yang bawah kiri itu 7 derajat dan 40 derajat itu proyeksi dimetri. Sedangkan yang bawah sebelah kanan itu adalah perspektif. Nah, ini untuk menggambar proyeksi. Ini untuk proyeksi isometris standarnya adalah kemiringannya 30 derajat. Nah, ini untuk proyeksi dimetris, yaitu sudutnya itu yang sumbu X nya bergeser 7 derajat, sedangkan sumbu Y nya itu 40 derajat, sedangkan sumbu Z nya itu tegak lurus 90 derajat. Ini untuk proyeksi miring sejajar, di mana kemiringannya itu 45 derajat untuk sumbu Y, sedangkan sumbu X sama sumbu Z nya tegak lurus 90 derajat. Nah, nanti juga dalam pelajaran selanjutnya itu di kompetensi dasar 6 akan mempelajari tentang menggambar pandangan, yaitu macam-macam pandangan. Ya, jadi yang ada pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping. Itu biasanya 3 pandangan, tapi sebenarnya setiap benda itu dipandang dari 6 sisi.
yaitu depan pasangannya dengan belakang, samping kanan itu pasangannya dengan samping kiri, dan atas dengan bawah. Kemudian untuk menggambar pandangan itu ada pandangan proyeksi Eropa atau disebut juga pandangan di kuadran 1. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada juga pandangan proyeksi Amerika, di mana pandangan proyeksi Amerika itu pandangan di kuadran 3, disebut juga pandangan proyeksi Amerika. Ini gambarnya seperti ini. Nah, perbedaannya nanti pada saat menggambar itu di etiket atau di kepala gambar itu simbol proyeksi dan anak panah itu berbeda. Jadi kalau proyeksi Amerika itu lingkarannya sebelah kiri, ya. Kemudian kalau proyeksi Eropa itu gambar lingkarannya sebelah kanan, seperti itu. Untuk gambar potongan atau irisan itu nanti pada kompetensi dasar yang ke-7, yaitu gambar potongan. Gambar potongan atau irisan fungsinya untuk menjelaskan bagian-bagian gambar benda yang tidak kelihatan, maka perlu adanya gambar potongan. Ini contohnya seperti ini. Ada silinder, kita tidak tahu di dalamnya berongga apa tidak, maka perlu dipotong. Kemudian hasil potongannya itu, benda yang dipotong itu diarsir. Nah, ini untuk selanjutnya ada penempatan gambar potongan, mana ada penampang A, strip A, ya. Nah, ini benda-benda yang tidak boleh dipotong. Ini contohnya. Nah, yaitu potongan jari-jari pejal. Ini juga penampang yang tidak boleh dipotong, yaitu potongan dudukan poros. Sedangkan jenis potongan itu ada potongan penuh itu sebelah kiri, ada potongan separuh sebelah kanan, kemudian ada potongan putar, kemudian potongan sebagian, terus jenis potongan itu ada bercabang atau meloncat. Kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya itu ada simbol-simbol kelistrikan. Ini nomor 1 itu simbol garis lurus itu simbol kabel. Yang gambar nomor 2 itu simbol kabel berhubungan langsung. Nomor 3 kabel tidak berhubungan. Yang nomor 4 itu konektor atau sambungan kabel. Yang kelima itu simbol saklar atau kunci kontak. Sedangkan yang nomor 6 itu simbol tombol atau saklar tekan. 7 itu simbol kontak breaker atau platina. Sedangkan yang nomor 8 itu simbolnya sekring atau fuse. Fungsinya untuk pengaman pada saat arus berlebihan. Yang nomor 9 itu simbol busi. Yang nomor 10 itu simbol ground atau massa atau negatif, biasanya nanti yang dihubungkan ke negatif baterai. Yang 11 itu simbolnya ignition coil atau kumparan pengapian. Sedangkan yang nomor 12 itu simbol bohlam atau bola lampu. Sedangkan yang nomor 13 adalah simbol resistan atau tahanan, atau mungkin bisa disebut resistor. Sedangkan yang nomor 14 itu simbol dari baterai atau aki. Kemudian nomor 15 itu tadi sama, itu simbol baterai juga. Sedangkan yang 16 itu simbol dioda. Yang ke-17 itu simbol dioda Zener atau dioda berkapasitas. Sedangkan yang 18 itu adalah simbol dari SCR atau silicon control rectifier, ya. Sedangkan yang nomor 19 adalah simbol dari transistor, ya. Transistor itu ada tipenya, ada 2, yaitu
yang sebelah kiri itu PNP atau positif negatif positif, sedangkan yang tipe B itu adalah NPL atau negatif positif negatif. Sedangkan nomor 23 itu adalah simbol dari kondensator tipe A non polaritas dan B yang berpolaritas ya. Untuk nomor 24 itu simbol dari horn atau klakson. Sedangkan nomor 13 adalah simbol dari motor atau motor listrik atau biasanya dinamo ya, untuk dinamo starter. Untuk nomor 23 itu simbol dari voltmeter atau pengukuran tegangan untuk arus AC yang bolak-balik maupun arus DC yang searah. Sedangkan yang nomor 24 itu simbol dari ampere meter, itu untuk mengukur arus, yaitu arus bolak-balik AC maupun arus arah DC. Nah, ini nanti juga ada pempelajaran tentang sistem pengapian, yaitu wiring diagramnya. Nanti kita membuat wiring diagram. Ini contohnya seperti ini. Nanti aplikasinya untuk tingkat selanjutnya baik pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor maupun pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, ini juga sistem pengisian. Ini yang ada pada kendaraan ya. Demikian, selesai. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan itu adalah garis-garis besar pengajaran mata pelajaran gambar teknik selama 1 tahun. Nah, jadi nanti anak-anakku harapannya dipelajari pelajaran-pelajaran ini karena nanti sebagai modal awal pada saat nanti mempelajari materi yang inti, yaitu kompetensi keahlian atau bidang C3. Materi intinya nanti bisa untuk menambah pengetahuan sebelum nanti mengikuti pelajaran di tahap selanjutnya atau di kelas 11. Kemudian untuk standar penilaian menggunakan standar seperti ini, yaitu setiap hasil pekerjaan siswa itu dinilai berdasarkan tabel standar penilaian. Yang kedua, setiap kriteria memiliki rentang 10 angka. Besar kecilnya nilai pada rentang ini didasarkan pada kualitas gambar secara klasikal. Yang ketiga, nilai akhir ditentukan dengan menjumlahkan nilai-nilai tugas dengan nanti nilai evaluasi pada UTS dan UAS. Bobot total nilai tugas adalah 80%, sedangkan bobot nilai evaluasi adalah 20%. Jadi nilai akhir dicari dengan rumus NA sama dengan nilai tugas kali 80% ditambah nilai evaluasi kali 20%. Nah, untuk syarat kelulusannya adalah minimal bernilai 70. Jadi nanti di bawah 70 nanti akan ada remedi. Nah, ini tabel penilaiannya. Untuk nomor 1 rentang nilai 0 sampai 29 itu kriteria penilaiannya itu gambar salah, tidak bersih, tidak lengkap, dan tidak rapi. Sedangkan untuk nomor 2-nya tentang nilai 30 sampai 39 itu gambar salah, bersih, tetapi tidak lengkap dan tidak rapi. Untuk nomor 3 rentang nilai 40 sampai 49 itu gambar salah, bersih dan lengkap tetapi tidak rapi. Sedangkan nomor 4 rentang nilai 50 sampai 59 itu gambar salah, bersih, lengkap dan rapi. Nomor 5 rentang nilai 60 sampai 69 itu gambar benar, tidak lengkap, tidak rapi dan tidak bersih. Nomor 6 rentang nilai 70 sampai 79 gambar benar, rapi dan bersih tetapi tidak lengkap.
Nomor 7, rentang nilai 80-89. Gambar benar, lengkap, rapi, dan bersih. Sedangkan yang terakhir nomor 8, rentang nilai 90-100, itu gambar benar, lengkap, rapi, bersih, dan indah. Nah, keterangan dari kriteria di atas yaitu kriteria benar jika gambar sesuai dengan teori menggambar. Nah, kriteria lengkapnya jika semua keterangan diberi atau dituliskan. Kriteria rapi itu jika kualitas gambar baik atau konsisten. Sedangkan kriteria indah jika penataan gambar pada kertas gambar menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk standar penilaian pada mata pelajaran gambar teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.